Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan gitu kalau sehat, di dusun, di mana sehat galau. Kami di perantauan selalu doa untuk keluarga-keluarga di mana baik, khususnya Lintang Palawang, Sumatera Selatan, ya Palembang itu mudah-mudahan sehat-sehat galau. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak, cucu turunan kita sehat-sehat galaunya. Baik, kita kinai surat 21 ayat 83. Surat 21 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم. Dan ingatlah kisah Ayub. Nah, ini Nabi Ayub. Nabi Ayub kalau kapo tubuh keruano, Nabi Ayub itu dia diuji Allah sakit, bidapan. Jadi bidapan lamo dan bukan dikit idapan, parah. Idapan berat, idapan. Sampai diasingkan lagi karena mau idapan busuk. Banyak ulat dan sebagainya, kisahkan. Nah, Nabi Ayub ini ketika dia sakit itu dia berdoa kepada Tuhan, minta doa, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Doa cuman ngenyuk tahu Allah kalau Nabi Ayub ini sedang sakit. Dan dia percaya, Nabi Ayub ini percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu maha penyayang dari semua penyayang. Jadi Allah itu tidak mungkin menzolimi manusia, apalagi Nabi Ayub. Nabi sabar pula, Nabi Ayub ini baik pula. Nah, Nabi Ayub cuma ngecekkan, aku nih sakit ya Allah, cuman aku percaya, aku yakin bahwa Engkau tuh nyayangi aku. Tuh, ibarat doa. Maka kami kabulkan doa Ayub. Ayat 4. Lalu kami lenyapkan penyakitnya. Allah kabulkan, Allah hilangkan penyakit itu. Jadi badu penyakit dengan doa dikit ini. Emang hebat ini. Sengaja Allah cantumkan doa ini, kisah Nabi Ayub ini, mangko kita ngikuti. Quran kan gunanya untuk diikuti. Ikuti Nabi Ayub. Kalau ada dia keluarga kita sakit, di mana baik, pakai doa ini. Dan jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, ngapo pesaknya? Ya Allah, ngapo aku menderita ini. Engkau ni zolim ngage aku. Nah, apalagi lah itu. Nabi Ayub, ya Allah aku sakit, cuman aku yakin betul Engkau maha penyayang, Engkau nyayangi aku. Itu Nabi. Nah, kita toroti, maka Allah kabulkan doanya, Allah hilangkan penyakit itu, dan kami kembalikan keluarganya. Keluarganya lah belagi galau tadi, anak binio belagi galau, kami balikkan lagi karena penyakit itu tadi. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka, orang banyak lagi anak-anak. Sebagai suatu rahmat dari kami. Ini rahmat. Berulang kali Al-Quran ini rahmat. Ini rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Jadi ini peringatan.
Kalau ada nu samo nasib seperti Nabi Ayub ini, posisi sakit, maka ini peringatan dari Allah. Berdoa kita, berdoa nedo cuma itu ngagi Allah kalau dia sedang sakit. Ingat nedo ngagi Allah kalau dia ingat dan banyak bertobat dan mengakui kesalahan dan meyakini bahwa Allah itu tetap Maha Penyayang ngagi dia, maka Allah kabulkan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan ini peringatan, ini rahmat dari Allah. Emang ada ayat lain lagi karena kepanjangan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi wajar kalau doa-doa orang yang baik itu sering dikabulkan Allah, karena rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.